Mereka pernah menjadi pusat perhatian, disanjung, dipuja, dan menghasilkan miliaran rupiah. Tapi setelah tiada, makamnya pun luput dari perhatian keluarga. Video ini mengungkap sisi kelam yang ada jarang disorot media. Bagaimana artis legendaris Indonesia dimakamkan dalam kondisi mengenaskan, sementara orang-orang yang dulu dekat justru menjauh. Apakah ini potret nyata masyarakat kita yang terlalu cepat lupa? Atau hanya cermin bahwa popularitas tidak pernah menjamin kehormatan di akhir hidup? Tonton sampai akhir dan pikirkan, berapa banyak dari kita yang mengidolakan mereka, tapi bahkan tak tahu di mana mereka dikuburkan? Hidup di puncak ketenaran tak menjamin seseorang akan diingat selamanya. Dalam dunia hiburan, nama-nama besar pernah dielu-elukan, dielus oleh sorotan lampu panggung, dan dieluarkan tepuk tangan para penggemar. Namun, ketika nyawa telah kembali kepada sang pemilik, kisah mereka perlahan terkubur, bukan hanya dalam ingatan publik, tapi juga secara harfiah, di liang makam yang sunyi, berlumut, dan sepi dari langkah keluarga. Di balik layar gemerlap dunia selebritas, tersimpan kisah pilu tentang makam-makam artis yang kini tampak tak terurus, seakan-akan jasa dan keberadaan mereka tak lebih dari lembaran usang dalam album masa lalu. Siapa yang bisa melupakan Ratno Timoer, tokoh ikonik, si buta dari gua hantu yang sempat menjadi primadona layar lebar era 60 sampai 70. Di puncak kariernya, ia dihargai dengan bayaran fantastis, dielu-elukan sebagai aktor jagoan sejati. Namun, ketika ia wafat pada 2002, gemerlap masa lalu itu tak berbekas di pusaranya. Batu nisan yang kian berdebu, nama yang nyaris tak terbaca, dan genteng pelindung yang bocor menjadi saksi bisu kelalaian yang menyakitkan. Lebih dari 2 dekade sejak kepergiannya, makamnya seolah tak lagi dijamah kasih sayang. Rumput liar tumbuh liar tak terkendali, dan seperti mengolok-olok, siapapun yang lewat bisa saja mengira ini makam yang dilupakan dunia, bukan milik seorang legenda. Dorce Gamalama bukan hanya artis, ia adalah fenomena. Sosok transgender yang menembus batas norma pada masanya, tampil di layar kaca dan meninggalkan warisan hiburan yang tak sedikit. Namun sejak kepergiannya pada 16 Februari 2022, yang tersisa bukan kemuliaan pusara, melainkan polemik warisan dan pusara yang rusak. Tanah yang amblas, retakan yang menganga di sisi makam, dan sepinya kunjungan dari keluarga adalah potret yang menyayat. Warga sekitar pun mulai bersuara, bukan sekadar prihatin, tapi kecewa. Bahkan, isu pembongkaran makam untuk tes DNA sempat mencuat, menambah luka pada nisan yang seharusnya sakral. Maka, tak hanya makam yang rapuh, kenangan tentangnya pun kini mulai retak. Tawa khas Jojon, pelawak legendaris era 80 hingga 90-an, pernah menjadi penghibur jutaan rakyat Indonesia. Ia mampu menyulap kesedihan menjadi candaan dan panggung menjadi pelipur lara. Namun, ketika ia wafat pada 6 Maret 2014 dan dimakamkan di DTPU Blender, Bogor, nisan tempatnya beristirahat, justru menyimpan duka yang tak terucap. Makamnya ditumbuhi rumput liar hingga nyaris menelan nama yang terukir di batu nisan. Penjaga makam angkat bicara, sudah lama tak ada keluarga yang datang. Seolah setelah semua tawa yang diberikannya, ia ditinggal begitu saja, tanpa pamit, tanpa perawatan, tanpa kenangan. Laila Sari, seniman serba bisa yang pernah menggetarkan panggung hiburan dengan suara dan komedi khasnya, mengembuskan napas terakhirnya pada 20 November 2017. Namun, yang tertinggal di makamnya hanyalah sunyi dan semak liar. Rumput yang tumbuh bebas, tanah yang tak terurus, dan ketidakhadiran sanak keluarga menciptakan kesan menyayat. Seorang pejuang seni dilupakan bahkan oleh darah dagingnya sendiri. Menurut penjaga makam, faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Tak ada biaya, tak ada upaya.
Mungkin cinta mereka hanya sebatas ketika Laila masih bernyawa. Berbeda dengan nama-nama sebelumnya, Julia Perez alias Jupe masih dikenang oleh para penggemarnya. Meninggal di usia muda pada 10 Juni 2017, makamnya kerap didatangi peziarah. Namun, banyaknya kunjungan justru membawa malapetaka. Makamnya rusak, diinjak-injak tanpa peduli. Nia Anggia, sang adik, sampai harus membuat pembatas dari tali untuk melindungi pusara sang kakak. Ironis, ketika cinta tak lagi disertai penghormatan. Jupe memang masih diingat, tapi makamnya tak dihormati. Presenter dan komedian ceria Olga Syahputra meninggal dunia pada 27 Maret 2015. Makamnya sempat hancur karena banyaknya peziarah yang tak peduli. Injak sana injak sini dan hujan yang datang menambah parah kondisi. Kini makamnya memang sudah membaik. Rumput hijau mulai tumbuh, namun bekas luka itu tetap mengingatkan kita. Popularitas bisa bertahan, tapi kepedulian tidak selalu mengikuti. Yana Zain, aktris sinetron era 2000-an, meninggal dan dimakamkan di TPU Bulak. Saat dikunjungi pada 1 Juni 2017, makamnya hanya berupa gundukan tanah kering dan retak. Tak ada tanda perawatan, tak ada keluarga yang menengok. Penjaga makam menyebut lokasi yang tidak strategis dan rawan amblas saat musim hujan. Sang ibu bahkan mengaku ingin memindahkan makam anaknya ke tempat yang lebih layak. Sebuah isyarat betapa tempat peristirahatan terakhir Yana tak pantas disebut sebagai pusara seorang bintang. Renita Sukardi yang dikenal dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan meninggal karena kanker payudara pada 10 April 2017. Ia dimakamkan bersama ibunya, namun hanya 9 bulan setelahnya kondisi makamnya sudah rusak. Batu nisan miring, tanahnya retak, dan pusara mulai ditinggalkan. Seolah penderitaan di akhir hayat masih belum cukup. Kini, bahkan tempat tidurnya yang terakhir pun tak mendapatkan kedamaian. Melihat deretan kisah di atas, kita disadarkan, dunia hiburan adalah panggung sementara. Ketika lampu sorot padam, hanya kasih sejati dan kenangan tulus yang akan bertahan. Terlalu sering kita menyembah popularitas, namun abai merawat warisan yang ditinggalkan. Maka, ketika nisan-nisan ini tak lagi terbaca, yang sesungguhnya hilang bukan hanya nama, tapi juga rasa hormat kita sebagai bangsa terhadap mereka yang pernah menghibur, menginspirasi, dan menghidupkan layar kaca kita. Kita hidup di zaman ketika tepuk tangan bisa membutakan nurani, dan ketenaran kerap menipu bahwa cinta akan bertahan selamanya. Namun kenyataannya, ketika seorang artis menutup mata, tidak semua yang pernah bersorak untuknya hadir menabur doa. Bahkan, keluarga yang dulu berdiri di sampingnya ketika kamera menyala, kini seringkali tak menoleh ke belakang saat rumput liar mulai menjalar di atas nisannya. Panggung yang dahulu mereka kuasai, kini digantikan oleh liang yang diam, dan ironi tak henti membayangi. Meninggal muda dalam kecelakaan tragis pada 1995, Nike Ardila masih dikenang sebagai ikon musik pop remaja. Makamnya di Ciamis memang kerap didatangi penggemar setia hingga kini. Namun mirisnya, perawatan utama justru berasal dari komunitas, bukan keluarga. Mereka yang tak punya hubungan darah, tapi punya hubungan batin. Komunitas penggemar Nike secara rutin membersihkan dan menjaga makam sang legenda. Sebuah sindiran halus bahwa terkadang cinta sejati datang dari mereka yang tak memiliki ikatan formal, tapi menyimpan ingatan abadi. Kisah tragis lain datang dari Tina Taun, penyanyi cilik yang dulu identik dengan pipi cabi dan goyangan khas. Meski masih hidup, nasib sang artis yang kini memilih jalur politik memperlihatkan bagaimana industri hiburan bisa meninggalkan siapa saja. Saat sang ibu meninggal, banyak media menyoroti betapa sepinya pelayat,
bahkan rekan-rekan sesama artis pun absen. Apakah ini pertanda bahwa ketenaran itu memang benar-benar fana? Aldi Taher yang kerap viral karena aksi nyelenehnya di media sosial, kini justru lebih dikenal sebagai bahan candaan ketimbang dihargai sebagai seniman. Dalam satu wawancara, ia mengaku khawatir kelak akan mengalami nasib serupa dengan para seniornya, dikenal luas semasa hidup namun dilupakan saat meninggal. Ia berkata, "Saya hanya ingin dimakamkan dengan tenang, tapi kadang saya ragu. Apakah orang-orang akan datang untuk mendoakan atau hanya sekadar ingin selfie?" Meski masih hidup dan aktif, Indro Warkop pernah melontarkan keluhan bahwa dunia hiburan sekarang terlalu cepat melupakan. Setelah Dono dan Kasino tiada, hanya segelintir yang masih ingat perjuangan trio komedi legendaris ini. Saat Dono dan Kasino dimakamkan, perhatian memang besar, tapi hanya sebentar. Kini, hanya penggemar lama yang sesekali menyempatkan diri berziarah, sementara generasi muda bahkan tak tahu siapa mereka. Lupa bukan hanya masalah usia, tapi soal kegagalan kita merawat warisan budaya. Lebih menyedihkan lagi, banyak makam artis yang terbengkalai bukan karena tidak ada yang mampu, tapi karena yang mampu justru sibuk bertikai. Kisah perebutan harta antara anak angkat Dorce Gamalama adalah cermin suram bahwa kemuliaan hidup tidak menjamin kemuliaan di akhir. Harta diburu, pusara dilupakan, uang dibela, tanah kubur tak dipedulikan. Padahal seharusnya penghormatan paling dasar kepada orang yang telah tiada bukanlah sidang warisan, melainkan kunjungan, doa, dan bunga yang ditebar dengan penuh cinta. Mengapa bangsa ini begitu cepat melupakan? Mengapa kita hanya mengenang ketika viral, tapi mengabaikan ketika diam? Para artis ini pernah menghibur kita, menemani kesepian, memecahkan tawa, dan membentuk identitas hiburan tanah air. Tapi, kini nisan mereka bersaksi betapa ingatan publik begitu rapuh. Jangan salahkan generasi baru jika tak kenal, salahkan kita yang gagal mengajarkan, menjaga, dan menghormati. Kisah ini tidak berakhir di sini. Di sudut-sudut pemakaman Indonesia, masih banyak pusara seniman yang dilupakan. Di antara semak, debu, dan batu nisan yang tak terbaca, tersimpan nama-nama yang pernah berjasa. Dan selama kita masih memilih untuk menutup mata terhadapnya, maka sebenarnya kitalah yang paling layak disebut alpa, bukan mereka yang telah pergi. Kita hidup di tengah peradaban yang begitu cepat mengangkat dan sama cepatnya membuang. Di layar kaca, seorang artis bisa dielu-elukan sebagai dewa. Namun, ketika jantung berhenti berdetak dan sorot kamera tak lagi menyala, semua yang megah bisa berubah menjadi sunyi yang menyayat. Ironisnya, nisan mereka kini lebih berbicara tentang lupa daripada cinta, tentang pengkhianatan terhadap kenangan. Aktris senior Ria Irawan meninggal pada 6 Januari 2020 setelah berjuang lama melawan kanker. Semasa hidup, ia dikenal vokal memperjuangkan hak pasien dan keberanian menghadapi sakit dengan kepala tegak. Namun setelah kepergiannya, makam Ria Irawan pun sempat terabaikan. Padahal ia bukan sekadar artis, tapi simbol keteguhan jiwa. Ketika rumput liar mulai menyelimuti pusaranya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi siapa yang masih peduli. Astri Ivo, meski belum tiada, pernah mengungkapkan kekhawatiran bahwa artis perempuan seperti dirinya yang dulu digemari perlahan-lahan menghilang dari ingatan publik. Hanya karena tidak muncul di layar, bukan berarti kami tak pernah ada, katanya dalam satu kesempatan. Ucapan itu seolah menjadi peringatan dini. Jika hidup saja mereka bisa dilupakan, apalagi ketika telah dikuburkan, makam bukan sekadar tempat meletakkan tubuh yang mati. Ia adalah simbol penghormatan terakhir dari kehidupan. Ketika sebuah makam dibiarkan rusak, bukan hanya rumput yang tumbuh,
tapi juga rasa malu kolektif atas kegagalan kita sebagai bangsa untuk menghargai jasa mereka. Yang kita bicarakan di sini bukan sekadar retaknya batu nisan atau amblasnya tanah, melainkan lunturnya empati dan memudarnya kesetiaan terhadap kenangan. Kita terlalu sibuk mengejar viral hingga tak sempat menengok siapa yang dulu menghibur kita tanpa pamrih. Kita terlalu sibuk mencari sensasi baru hingga lupa bahwa di balik nama besar ada sosok manusia yang juga ingin dikenang, dicintai, dan didoakan. Ketenaran itu seperti air hujan di atas daun talas, tak pernah tinggal lama. Namun, penghormatan sejati adalah tentang bagaimana kita menjaga warisan, bukan hanya mengaguminya saat bersinar. Kisah pilu para artis ini bukan sekadar berita hiburan, tapi cermin gelap tentang bagaimana kita memandang mereka yang telah memberi warna dalam hidup kita. Dan semoga melalui narasi ini kita bisa berhenti sejenak, menoleh, mengingat, dan jika bisa datang ke satu makam artis yang pernah Anda sukai dulu, bawalah bunga, ucapkan doa. Karena pada akhirnya yang mereka butuhkan bukan sorotan kamera, tapi setetes rasa hormat yang tulus dari hati kita.